kawah candra di muka para pemikir yang sangat baik. Istri saya orang Jogja, jadi saya selalu bolak-balik sini dan saya mengerti langgam hidup orang Jogja yang agak berbeda dengan langgam hidup saya yang dari kota yang sangat kapitalistik. Kota saya itu Medan, lalu disambung dengan Jakarta, dua kota yang sangat brutal. Beda banget dengan Jogja. Jadi saya berada pada kontestasi dua langgam hidup yang berbeda. Dan Jogja itu langgam hidupnya saya kira ada ketenangan di sana, ada idealisme, ada kesederhanaan, ya, kehidupan kesederhanaan. Mudah-mudahan itu terus. Dan istri saya berharap kami akan pensiun di sini. Gitu. Nah, jadi saya kira cerita terkait declining demokrasi ini akan juga mempengaruhi pemenuhan dan penghormatan hak asasi kita dalam jangka panjang. Dan Jakarta saya kira harus tetap menunjukkan dan memosisikan dirinya sebagai gudang para pemikir yang tetap bisa menjadi obor buat bangsa ini, termasuk di dalamnya Universitas Muhammadiyah. Nah, sebelum saya memulai substansi, saya ingin minta, karena disebutkan ada pesertanya ini dosen-dosen yang kemudian saya menjadi segan berbicara. Tadi saya pengen peserta tunjuk tangan yang mahasiswa saja. Berapa mahasiswa? Kalau mayoritas maka saya akan ngomong ini, kalau tidak mayoritas maka saya akan ngomong hal yang berbeda. Kalau mayoritas saya bicara ini. Oke, masih mayoritas ya? Jadi saya disclaimer untuk para dosen, mungkin tidak memuaskan buat dosen. Tapi saya ingin berbicara ini semacam refreshing course untuk mahasiswa, elit mahasiswa. Ini semester berapa? 6. Oke. Jadi ada dua segmen yang saya ingin sampaikan. Satu segmen pertama saya sengaja bicara substansi karena ini penting ya, selalu mendiseminasikan hak asasi. Dan segmen kedua adalah berbicara terkait kelembagaan Komnas HAM dan apa yang dikerjakan Komnas HAM. Beberapa isu strategis yang tadi sudah disampaikan Pak Profesor, dan juga saya ingin menyampaikan secara khusus, kebetulan saya membawa di sini kepala kelompok kerja, ada Ibu Delsi dan Pak Wawan, ya. Mereka saya akan minta nanti 2, 3, 4 menit untuk berbicara khusus terkait apa yang mereka kepalai di Komnas HAM, supaya Bapak Ibu bisa mengakses, ya. Dan Bapak Mimin adalah salah seorang staf senior yang saya minta nanti secara khusus juga berbicara terkait apa itu kelembagaan Komnas HAM dan juga isu-isu strategisnya. Pak Mimin ini orang Jogja, jadi dia masih dengan langgam Jogjanya di Komnas HAM. Sudah lebih dari 10 tahun di Komnas HAM. Ya, baik, saya akan ke topik ini, Bapak Ibu. Saya berdiri ya, biar lebih ini, biar mirip dengan dosen. Saya ingin pertama berbicara tentang apa itu hak asasi dan hak asasi itu bersumber dari mana, ya, teman-teman mahasiswa. Ya. Definisinya yang pertama itu menarik. Hak asasi itu adalah, jadi ontologinya, ya, pengertiannya itu adalah hak yang ada karena dia ada. Ini ucapannya. Hak asasi itu ada karena manusia ada. Gitu. Sejak kapan manusia ada? Itu pertanyaan berikutnya. Sejak bertemu sperma dengan sel telur kah atau seperti apa? Itu nggak ada penjelasan. Tapi penjelasan pertama dari Universal Declaration of Human Rights itu, hak asasi ada itu karena dia ada. Apa itu ada? Ini pertanyaannya Pak Mimin berat. Ada satu kelompok pemikir filsafat menyebut ada itu adalah gerak, gitu kan? Jadi berarti living definitions juga kalau kita praktikal. Ada bisa juga sesuatu yang dianggap sebagai konsep yang statik menurut kelompok
filsafat Hegelian. Next, seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak dalam dia ada, itu menurut definisi universal. Jadi dia ada dan diberikan karena dia ada, bukan karena kekuatan yang lain, bukan karena ada external powers. Namun di Indonesia kita revisi sedikit dengan Undang-Undang 39. Coba next. Dia ada karena diberikan oleh kekuatan metafisis yang ada dalam sila pertama Pancasila. Nah, gitu ya. Jadi hak asasi itu ada karena dia ada, atau ada karena dia ada plus dalam konstitusi kita, plus karena memang dia anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedikit soal hak asasi di Indonesia. Sebenarnya sejarah hak asasi di Indonesia lebih dulu ya daripada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Pancasila itu sudah ada sejak sebelum Agustus 45. 1 Juli sudah ada. Lalu kemudian berikutnya ada pertemuan yang membahas terkait Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai tonggak proklamasi hak asasi sebagai hak yang universal. Nah, itu saya kira perdebatan pertama terkait hak asasi, dan mungkin tidak perlu diperdebatkan, tapi kita bisa menjadi semacam refreshing pengetahuan buat kita apa itu hak asasi. Itu yang menyebabkan nanti itu mengalir pada pengetahuan seperti apa sebenarnya hak yang nggak boleh dikurangi dan yang boleh dikurangi apa. Nanti ada percakapan berikutnya terkait hal itu. Next. Nah, secara universal, prinsip-prinsip hak asasi ini yang juga diadopsi dalam Undang-Undang 39 dan juga Undang-Undang 11 dan 12 tahun 2005, universal, martabat manusia, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, non-diskriminasi, kesetaraan, saling tergantung dan saling terkait, partisipasi, inklusi, tanggung jawab negara, dan penegakan hukum. Saya akan acak berbicara terkait prinsip ini tidak secara detail satu persatu. Universal, next. Ada secara teoretik ada dua penganut pemahaman hak asasi. Satu yang universalis namanya, satu lagi yang partikularis. Nah, yang universalis beranggapan ini biasanya dari Barat ya, dan sejarah yang memandang sejarah hak asasi adalah memang linear ya. Kalau secara umum kita membaca sejarah hak asasi pasti dikaitkan dengan Magna Carta, lalu Revolusi Prancis, lalu konstitusi-konstitusi di negara Eropa, dan seterusnya. Tetapi itu dianggap oleh kalangan penganut partikularis sebagai bias ya. Mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang benar dan yang salah dalam pengetahuan ya. Ini semua punya argumentasi masing-masing, punya pro kontra, itu justru perlu dipelajari jawabannya. Penganut partikularis itu berpikir bahwa sebenarnya sejarah hak asasi itu ada di mana-mana dan berkembang di mana-mana. Karena apa? Dia adalah nilai yang contested, bukan nilai yang memang gifted ya. Dia bukan nilai yang sudah ada, tapi sesuatu yang diperjuangkan, dipertaruhkan, sehingga dia berubah dari waktu ke waktu. Hak asasi pada era Magna Carta adalah hak tuan-tuan tanah sebenarnya ya. Dia bukan hak asasi yang kita kenal seperti sekarang. Nggak dikenal di situ hak perempuan. Lalu berkembang, definisi itu berkembang dari waktu ke waktu, dan perjuangan perubahan terhadap hak itu ada di setiap titik. Ini menurut kalangan partikularis. Nah, kalangan partikularis itu mengambil contoh dengan apa yang diungkapkan oleh Mahathir pada era pertama dia sebagai PMI. Terima kasih. Bahwa sejarah hak asasi itu ada dan berbeda dengan trajektori sejarah hak asasi yang ada dalam sejarah Eropa.
bisa menjadi menarik ya buat kita akademisi juga, yang menurut saya bisa kita pikirkan bagaimana menuliskan suatu sejarah hak asasi versi Nusantara. Ini belum ada Bapak Ibu. Karena sejarah hak asasi jangan kita bayangkan sejarah dengan definisi yang kita pakai sekarang. Sejarah hak asasi juga bisa perjanjian raja dengan raja. Sejarah hak asasi juga bisa perjanjian tuan tanah dengan tuan tanah. Itu sejalan dengan sejarah perkembangan masyarakat. Ya. Nusantara dulu juga diisi oleh komunitas-komunitas kecil ya, kampung-kampung yang hidup dengan pengaturan masing-masing, yang hidup mungkin 1000 tahun yang lalu. Bisa nggak kita konstruksi itu ya? Misalnya sejarah hak asasi dalam era Kutai Kartanegara, gitu. Sejarah hak asasi di era Sriwijaya, Majapahit, lalu masuk ke timeline kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan sejarah hak asasi, kemudian perempuan zaman Kartini. Nah, kalau kita konstruksi sendiri sejarah hak asasi dengan memakai approach partikularis, saya kira bisa menarik, ya. Nah, itu agak konseptual dan agak jauh dari realita sehari-hari hak asasi kita, dari mungkin itu penting. Next. Tidak dapat dicabut. Salah satu pemahaman universal hak asasi adalah sesuatu yang tidak bisa dicabut karena dia ada dengan dirinya sendiri. Ya. Next. Ini konsep-konsep ini saya kira bisa dibaca lebih jauh dalam ini, semacam pengantar buat kita saja. Tidak dapat dibagi. Saya teringat tadi dengan nyanyian lagu kita, lagu Indonesia Raya. Jadi lagu itu juga mencerminkan perjuangan hak asasi sebenarnya. Kalau saya tarik, ini perjuangan hak asasi. Indonesia Raya itu perjuangan hak asasi yang dimana di situ disebut tanahku, negeriku yang kucinta. Tanahku, negeriku itu sebenarnya hak asasi. Tanah dan negeri, tanah. Dan kalau kita baca dari diskursus bahasa ya, maka banyak sekali disebutkan dalam Indonesia Raya itu tanahku. Jadi tanah atau hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dengan hak kita berbicara. Soekarno kan menyebut kita sebenarnya sedang berada pada situasi belum merdeka sepenuhnya. Karena apa? Kita hanya masih merdeka dalam konteks sipil dan politik pada 17 Agustus 45. Kita belum merdeka dengan kepemilikan sumber daya alam. Kita belum merdeka dengan tanah. Kita belum merdeka sepenuhnya dengan regulasi yang kita miliki saat itu. Nah, jadi itu enggak dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi itu tidak bisa dibagi-bagi. Dia interdependensi, nanti itu penjelasan berikutnya, antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi sosial budaya. Next. Tetapi bedanya adalah dalam penegakannya nanti kita akan berbicara dua hal. Hak sipil dan politik itu memang dikluster sebagai hak negatif, yang disebut sebagai hak negatif, dan hak ekonomi sosial budaya sebagai hak yang positif. Nanti saya jelaskan. Next, mungkin agak cepat. Terus, nah, tanggung jawab negara. Nah, ini selalu menjadi krusial Bapak Ibu ya. Kenapa? Mungkin akan muncul pertanyaan yang selalu muncul di media sosial dan itu mewarnai selalu media sosial Komnas HAM. Kenapa Komnas HAM kalau TNI itu meninggal tidak disebut sebagai pelanggaran HAM, tapi ketika ada sipil yang meninggal disebut pelanggaran HAM? Dasarnya ini dasarnya kembali lagi ke filsafat negara ya. Negara itu kan ada diciptakan oleh masyarakat
dan negara itu diperlengkapi dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk bahkan melakukan kekerasan, mengurangi hak asasi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya negara tidak punya hak asasi. Yang punya hak asasi adalah orang-orang yang membangun negara itu. Jadi TNI, polisi dan lain sebagainya, perangkat negara memang tidak memiliki hak asasi. Karena apa? Dia diberi kewenangan perangkat untuk menjalankan apa yang disepakati orang-orang yang membuatnya. Kira-kira itu logikanya. Next, jadi itu tanggung jawab negara. Instrumen HAM internasional mungkin secara ringkas saya sampaikan ada 3. 1 itu proklamasinya, itu deklarasi umum, dan 2 konstitusinya yang disebut dengan Covenant. Bapak Ibu, Covenant itu berbeda dengan konvensi. Ya. Covenant itu semacam konstitusi, konvensi itu adalah semacam dalam lokal mungkin sebagai undang-undang. Jadi hanya 2 covenant terkait hak asasi manusia, yakni covenant hak sipil dan politik dan covenant hak ekonomi sosial ekonomi. Konvensi banyak, konvensi perempuan, konvensi hidup, konvensi anak, konvensi anti penghilangan paksa dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, ini yang saya sebut tadi, jika dia hak sipil dan politik, maka negara harus menahan diri. Itu disebut hak negara. Tetapi kalau itu hak ekonomi sosial budaya, maka negara harus aktif mencampuri. Jadi kalau kita berbicara, kalau kita berorganisasi, kalau kita beragama, kalau kita menjalankan ibadah, negara tidak boleh masuk dalam teori hak asasi. Dia harus berada di luar, menjaga. Tetapi kalau urusannya urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan sandang, pangan, papan, negara harus aktif. Jadi kalau ada stunting, misalnya, stunting itu pelanggaran HAM kan? Pelanggaran HAM karena itu hak ekonomi sosial budaya, yang mana negara membiarkan. Sementara negara diminta aktif untuk ekonomi sosial budaya. Hak sipil dan politik, negara harus menarik diri, jangan masuk ke wilayah itu. Jadi kalau kita bicara, biarin saja berbicara. Tapi kalau terjadi clash yang di dalamnya ada pidana, ya Bapak Ibu tentu tahu, negara bisa masuk. Itu yang disebut dengan hak sipil dan politik, yang pada prakteknya ya teman-teman mahasiswa ini sering kita lihat justru sebaliknya ya. Kalau hak sipil dan politik justru aktif, ekonomi sosial budaya pura-pura nggak dilihat kan gitu. Jadi orang berorganisasi, orang menuntut haknya dan lain-lain itu bisa dibubarkan, ditangkap dan lain sebagainya, yang kemudian disebut dengan kriminalisasi. Sementara kalau hak ekonomi sosial budaya dibiarin. Nah ini problemnya. Kemarin saya mendengarkan di mana itu ya, oleh sopir kami orang Jogja. Beliau menyebutkan di Jogja ini lengkap Pak, kabupaten paling maju dan paling terbelakang. Jadi paling maju itu Sleman katanya, paling terbelakang, pintar juga sopir kami itu, paling terbelakang Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa disebut terbelakang Pak? Nah di sana banyak stunting dan juga tingkat pendapatannya rendah. Nah itu pembiaran, itu bupatinya bisa diseret ke pengadilan itu. Pembiaran, pelanggaran hak asasi, maaf ya Bapak Ibu. Iya, dalam konteks hak asasi itu pembiaran. Karena bukan hanya orang yang ditangkap di jalanan atau lagi demonstrasi sebagai pelanggaran hak asasi lalu ditembak, bukan. Pembiaran terhadap terjadinya keterbelakangan itu pelanggaran hak asasi. Itu bisa dibawa, bisa digugat itu. Jadi kita perlu mungkin mengidentifikasi seluruh kabupaten-kabupaten atau provinsi yang paling terbelakang di Indonesia, lalu kita mungkin menyiapkan suatu gugatan. Kenapa terjadi pembiaran terhadap kemiskinan yang begitu? Itu men-trigger pertanyaan buat kita saja. Next. Ada ini nanti sepertinya berulang ya,
Ada hak-hak yang memang nggak bisa dikurangi, ya, karena dia inherent dalam manusia, itu nggak bisa dikurangi. Hak untuk hidup memang nggak bisa dikurangi, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpikir, beragama, hak untuk tidak diperbudak. Nah, hak untuk hidup itu memang mahkota, ya, karena kalau dicabut nggak bisa lagi bicara hak asasi. Itu sebabnya disebut hak hidup itu adalah mahkota dari hak asasi. Karena kalau hak hidup dicabut, ya tidak ada lagi diskursus. Ya. Siapa yang berbicara kalau hak hidupnya dicabut? Jadi hak hidup itu hak yang justru fundamental, yang tidak bisa dikurangi sama sekali dalam konteks hak asasi. Begitu Bapak Ibu. Yang bisa dikurangi tentu ada pengaturan hukum yang mengatur terkait ada beberapa hak asasi yang bisa dikurangi atau derogable rights berdasarkan Undang-Undang 39. Next. Sedikit mungkin terkait pelanggaran hak asasi. Ya. Pelanggaran hak asasi itu ada dua jenis. Satu disebut berdasarkan hukum itu by commission, dan satu lagi by omission. By omission itu biasanya adalah pelanggaran seperti yang saya sebut tadi yang terkait dengan ECOSOC. Tapi bisa juga SIPO. Yang commission kebanyakan adalah dan hampir pasti adalah spill dan politik, ya. Karena ada upaya sistematis dan sengaja dengan ada order untuk melakukan pelanggaran, seperti misalnya kasus Munir misalnya. Jadi commission itu pembiaran, tapi dalam konteks beberapa kasus di Indonesia ada juga mungkin bisa disebut sebagai pembiaran, ya. Sehingga terjadi pelanggaran hak asasi. Next. Terus next. Nah, mungkin sedikit saja terkait pelanggaran yang berat, karena ada Undang-Undang Nomor 26 yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat. Di Indonesia dikenal berdasarkan undang-undang ini dua pelanggaran HAM yang berat. Satu pelanggaran genosida, bukan kejahatan kemanusiaan dan genosida. Ya, jadi beberapa kasus yang kita bawa ke dalam penyelidikan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang saat ini ada 13 kasus di Komnas HAM yang masuk dalam pelanggaran HAM yang berat. Next. Ini sudah saya ulangi tadi. Kemudian sedikit saja terkait instrumen HAM di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kita sudah meratifikasi banyak sekali konvensi dan kovenan internasional yang kita berkewajiban untuk melaporkan secara reguler kepada badan-badan PBB. Next. Komnas HAM memiliki dasar hukum setidaknya 5 di sini, meskipun dalam di sini dan nilai hal secara tidak langsung disebutkan juga peran lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi itu begitu banyak, ya. Satu-satunya mungkin lembaga yang memiliki dasar hukum begitu banyak yaitu Komnas HAM. Yang lain biasanya hanya satu, kepolisiannya cuma satu. Oke, saya kira itu pengantar Bapak Ibu dari saya supaya tidak terlalu membosankan. Mungkin kita bisa nanti bicara sedikit terkait beberapa praktek kerja yang dilakukan Komnas